Sebenarnya aku males banget deh. Saya ini ngobrol karo aku harus nganggo bahasa akademis. Cangkem. Aku tadi kayak Pak kita Wirawan. Halo selamat malam teman-teman. Kita ora banget. Ini mudik wis koyo sadurunge ngomong sik ya. Iya. Minal aidin wal faidin mumpung isih suasana Syawal. Iya tangane Mas ngene iki. Ngomong apa sih nek njuk ngene iki? Nah, sapa ngerti ngene iki nganu Kaya- mundur ngapura to set. Kaya apa idin ngono. Saitama. Ya dai saiki ngopo nek do foto-foto ngucapke minal aidin tangane udah ngene. Aku ya pernah nganu kuwi, pernah apa ya, dalam hati iki kok terus keseragaman iki tercipta loh. Set. Apa India kali ya? India kan ngene. Aja. Ya iso. Di nganu to, treni mare wong seragam. Asline kan coba nek biyen iki sing awal gawe kok ngono iki tangane iki misale koyo Ultraman ini lho. Cuman kan sebenarnya enggak ada aturan baku. Apa? Karena kayak KTP kan jelas, emang fungsi dan nah, ya, tapi yo kuwi yo mungkin wis pakem kan pakemnya harus gini ya. Tapi kemarin mudik kan? Mudik no, wis tekan omah wis. Hai. Mudik nggo det akeh bali rene kirim meneh. Yo ora lah. Ya entek ngono wae lah. Ya nek kere iki ora. Ayo entek ngono wae. Emang nggak punya duit. Kemana naik apa? Moda transportasi apaan? Saya naik kereta. Kereta. Bareng-bareng rombongan berarti. Enggak sih. Ya tapi bareng-bareng juga mau sak kereta isi gerbong penuh tuh. Berarti kan bareng-bareng tapi enggak kenal semua. Tapi kan intinya bareng-bareng itu kan ya. Bareng-bareng. Nek numpak dhewe keretane masuk di Lancar? Nek kereta ki lancar. Yo pasti ya, nek ra lancar yo piye? Mosok Masuk kereta. ana kereta macet anu mlebu tol ngono. Oh paling iku apa? Gantian rel itu, Mas. Coba nih aku kan anu to ekonomi to keretane. Oh ya. Jadi Beda. kalau mau lewat itu diduluin yang eksekutif. Paling yang kono. Wah, ya berarti itu kamu berangkat dari apa? Hari Kamis. Saya berangkat dari sini Sabtu. Berarti duluan aku ya kan diduluin. Yo Nah, aku eksekutif. Yo ora konsepnya kayak gitu kan. Nanti diduluin itu di hari yang sama. Oh. Di jam yang sama. Oh, tadi ekonomi udah dulu. Tapi sebenarnya itu nggak penting ya. Orang sekarang ya yang penting kan sudah sampai Ya, udah Jogja. sampai. Nah, terus gimana Jogja pas setelah 2 tahun nggak bisa mudik tuh, suasana Lebaran Jogja gimana kemarin? Ya aku sih mudik ya, tapi kan mungkin ada temenmu yang Markus gimana ya perasaannya gitu. Ya ini ya apa? Hiruk pikuknya Lebaran setelah 2 tahun nggak mudik itu terasa banget emang antusiasnya masyarakat itu menyambut hari kemenangan tuh emang meriah ya toh. Langsung itu benar apa ya? Jogja gimana Jogja? Jogja tetap berhati nyaman. Aku ya Mas, aku siang hari pas Jumatan itu nyari bakpia ke sebenarnya karena itu permintaan titipan ya. Kalau aku malas banget mau ke kota tuh, kalau pulang kampung tuh nggak pernah. Ya mungkin kalau lagi pas hari-hari biasa apa ya maulah ya pergi ke kota gitu. Kalau pas lagi Lebaran gitu ampun Macet. Jakarta pindah Jogja. kayak wong-wongane ya bodoh ae. Piye? Ya kayak gitulah Mas, istilahnya kalau aku kan senangnya ketemunya kayak petani apa ya yang bener-bener orang itu emang hidupnya di sana gitu loh, kan ramah-ramah gitu ya Mas. Emang
ketika saya datang ke Jogja ke bakpia, salah satu bakpia terkenal di Jogja itu, orangnya itu ya bahasanya yang kayak gitu lah, bahasanya yang cepat-cepat. Nah, saya pusing dengar, ya ini sama aja kayak kayak di Jakarta gitu loh. Ya bukan kenapa-napa loh, maksudnya kan kalau kayak kita ini pengen pulang itu pengen suasana lain ya. Makanya saya mendingan stay di rumah, stay di kampung, main di sawah, ketemu petani terus, mas mangsul mas. Nah, terus kadang-kadang kan ya rada iso nyombong loh, nek nang kampung kan mbok iki saka Jakarta. Padahal ya kantongnya tipis, tapi kan iso nyombong loh. Nek kita main ke kota Jogja, dapurannya padha wae. Mau nyombong itu susah. Kau kemarin kemana aja? Saya terus terang lebih banyak ngabisin di rumah. Karena ini. Tapi kan rumahmu kota. Tapi kan kota juga kota, termasuk kota yang gede gitu kan? Kota gede namanya kota gede sih. Tapi ya enggak kota yang maksudnya pusat kota Jogja, enggak. Di pinggirin. Di rumah aja, karena ya itu apal mas, kalau hari-hari besar di Jogja itu pasti sama aja macet. Tapi emang Jogja kalau lebaran gitu sama sekali nggak enak kok. Ya menurutku. Tapi mungkin bagi yang seneng keramaian ya seneng lah. Bagi pedagang, bagi yang berkepentingan terhadap keramaian ya mungkin itu sebuah berkah lah ya. Berkah. Ya kita harus selalu bersyukur. Cuman bagi yang pas-pasan gini kan ya pulang ya mendingan nyari sego pecel, dicari-cari ya. Kalau main ke kota Jogja, ujungnya sama sih mas, makannya ya mahal-mahal. Iya. Kayak apa ya, junk food itu mahal rata. Kalau saya kan pulang ya nyari sego gudeg. Tapi gudeg larang loh mas. Ya kalau tergantung, kalau saya kayak gudeg Manggar, ya kalau istimewanya gudeg Manggar ya. Kalau menurut saya ya murah. Karena mama saya itu bikin sendiri. Walah, jualan. Enggak jualan, cuman emang suka bikin. Enggak, emang ya iya emang udah. Kalau di sini kan bikin opor gitu ya. Di kampung tuh gudeg Manggar. Oh iya. Mangut lele, gudeg Manggar. Tapi ya masalahnya kalau orang sini kan lidahnya nggak bisa nerima ya kalau yang manis-manis. Terlalu manis. Saya kemarin juga sempat ke Imogiri, ketemu mertua adik saya, main ke sono. Asik sih. Ke Kulon Progo. Kan tempat saya itu dekat sama Sungai Progo. Ngelompat sedikit udah masuk Kulon Progo. Nah, mau ke tempat teman cuman dia lagi nggak di rumah, lagi di tempat istrinya juga di Jawa Timur atau di mana ya. Jadi kalau rumahnya Bung Tony ini di Kulon Progo apa Wetan Progo? Wetan Progo. Berarti kalau asli nama Kulon Progo itu karena di sebelah barat Sungai Progo. Jadi itu emang histori namanya tempatnya gitu. Iya. Ya mungkin kalau misalkan Jogja itu ada sungai di sebelah timur ya mungkin misalkan kayak Opak itu ya. Bisa saja disebutnya Wetan Opak. Wetan Opak. Kalau Kulon Opak ya bisa aja Kulon Opak. Tapi kan masa ya semuanya mau diukur secara itu menggunakan kali kan nggak mungkin itu. Tapi kalau di Jogja itu kan bukan paling ya apa istilahnya yang masih budaya kentalnya itu kan ya mungkin di Bantul sama di Kulon Progo. Kalau di Wonosari yang masih tradisional gitu ya. Tapi kalau yang di Bantul khususnya itu kan semua kesenian tuh pusatnya malah condong ke Bantul. Jadi antara tradisional dan modern itu kawin gitu loh. Jadi ya menarik sih. Tapi kalau mau yang otentik itu mending ke Gunung Kidul. Pantainya juga bagus ya. Cuman masalahnya jalurnya kan satu.
otak yang pengen ke sono itu semua menumpuk di situ. Macet juga. Macetnya pol-polan. Apalagi makanya kemarin saya nggak bawa mobil, pakai motor aja. Karena satu, nggak punya mobil. Yang kedua, macet. Tapi yang alasan pertama itu yang paling mendasar. Mendasar karena nggak punya mobil. Iya. Sama aja sih Mas. Iya, bukan apa-apa. Tapi kalau ngomongin Jogja, kota Jogja itu kan kaya dengan wisata. Pulang kan bareng keluarga. Wisata main kemana Mas? Nah itu kan kalau saya itu sukanya yang benar-benar di kampung gitu loh, enggak ya paling ke sekitar rumah kan. Tempat-tempat saya itu masih banyak peninggalan-peninggalan sejarah gitu kayak Gua Selarong. Oh iya. Terus peninggalan Ki Ageng Mangir tuh, petilasan Ki Ageng Mangir, terus di sebelah selatan ada Ki Ageng Paker. Nah, itu kalau bagi yang tahu sejarah, menarik. Tapi ya kalau yang nggak peduli sejarah ya apaan tempat-tempat kayak gitu kan nggak penting. Tapi kalau aku kan suka sejarah, makanya kayak mertuamu suka apa bikin mendak keris gitu ya, maka saya suka di Mogiri itu banyak orang rading keris wayang. Kan ini kalau tempat wisata, tempat apa ya, kalau ngomongin anak sosmed nih hidden gems gitu kan, tempat-tempat yang nggak banyak tahu. Nah itu kan banyak tuh Jogja tuh. Nah kayak berarti kan nih kayak yang Bung Tony tadi sebutin kayak apa tempat-tempat peninggalan itu kan yang nggak banyak dikunjungin wisatawan lah ya. Nah itu kan kalau dieksploitasi kan, explore lagi kan jadi rame tuh Mas. Kayak contoh nih kan kayak kemarin tuh ada tuh apa pertemuan pantai baru nih, sebenarnya nggak baru, orang itu pantai dari dulu udah ada tuh, cuman kan di komersilkan secara baru gitu kan. Tapi kemarin aku sempat ini Mas, buat jalan-jalan tuh, sekali-sekali ngajak anak tuh sama istri tuh keliling-keliling gitu. Saya juga pengen nostalgia nih, 2 tahun nggak pulang kan, Jogja lihat-lihat gitu kan, banyak tempat wisata baru. Nah itu memang dadakan sih, hitungannya kayak taman kecil aja dibikin tuh buat menarik wisatawan. Kayak tahu bulat ya? Iya, dadakan. Soal pinggir kali yang tadinya itu cuman apa sih itu kan kumuh tuh dibersihin, dibikin ada bandulan gitu kan, bunga-bunga. Nah itu biar menarik wisatawan tuh. Tapi poin plusnya nih, jadi kan berarti apa ya, sektor pariwisata naik tuh, ngasih perekonomian warga sekitar. Iya, ya itu bagus sih. Cuman kadang-kadang kan fasilitas itu kan belum mendukung itu. Ya maksudnya tamu datang itu bagus, cuman apa ya namanya ya, fasilitas yang kita mau kesediain itu masih terbatas itu, kayak termasuk kan dadakan itu kan ya. Jadi yang sebenarnya itu dijaga ke asliannya itu malah kadang-kadang merusak. Kayak kan tahu ya dibikin spot foto, dicat gitu kan. Cuman tadi menutup keindahan alamnya. Saya itu kalau misalkan itu kan tergantung konsepnya ya. Sekarang tuh manusia sekarang nih semuanya kan yang penting Instagramable. Ya, bahasa saya ngomongnya susah. Spot atau Instagramable. Nah itu kan kalau saya sukanya yang benar-benar nilainya. Makanya saya tuh dari dulu kan nggak tahu ya, orang kan beda-beda ya. Kalau saya tuh yang terkandung di dalamnya gitu lebih tertarik yang apa yang terkandung di dalamnya, makna itu loh. Apa nilai yang tersirat gitu loh, yang bukan yang apa yang kita lihat gitu. Saya lebih suka kayak gitu. Makanya kalau misalkan kayak di apalah, maksudnya pemandangan alam gitu loh, terus tiba-tiba ada lope-lope di situ. Nah ini kan fenomena tempat wisata di Jogja kan sekarang kayak gitu Mas. Dikit-dikit dibikin hiasan-hiasan ya bagus untuk apa, menaikkan perekonomian warga sekitar. Cuman kan
kayak saya nih, ya pengennya kalau liburan wisata alam gitu kan yang asri nih, yang benar-benar nggak ada tuh yang apa pagar-pagar dicat warna-warni, ya bagus. Cuman kan kayak menutup keindahan alamnya itu. Iya. Iya sih, ya, tapi ya karena gimana ya pasarnya sekarang gitu kan. Iya sih, karena mengikuti apa menuruti permintaan Instagramable. Iya. Laki-laki Instagramable. Tapi di luar itu kemarin ketemu teman-teman yang dulu pernah bareng-bareng di sini apa? Ada. Ketemu teman yang dulu tuh ngerantau bareng kan. Nah, terus dia pulang ke Jogja. Sukses. Seneng. Wah, kabar-kabar gitu kan, ngobrol panjang gitu. Asik lah. Kadang saya mikir ini Mas. Kan dulu kan kita kalau dari kampung, wah, kerja merantau di Jakarta, sukses ya kan, nyari harta gitu loh. Begitunya sampai di Jakarta kan, oh ternyata berat gitu. Terus satu persatu teman pulang. Dalam mindset kan udah terkotakan tuh. Wah, kalau pulang itu mau jadi apa? Wah, bisa sukses enggak gitu kan. Takut lah untuk pulang lagi itu nyari rezeki di kampung gitu. Tapi ada yang teman yang pulang tuh, wah, justru malah lebih sukses. Ya, itu kadang saya kalau ketemu teman gitu ngiri. Tapi kan rezeki orang kan beda-beda. Ya, laki-laki rezeki orang beda-beda. Dan penilaian sukses dan tidaknya itu kan Bukan tergantung dari kita, tergantung. Bukan dilihat dari hasilnya. Nah, mungkin kemarin kan ada pandangan tuh, ayo jualan keris gitu kan dari mertuamu itu. Menarik itu. Bisa loh di ini di. Wah, nanti next kita bikin konten tentang perkerisan. Saya sangat tertarik itu kalau. Ya, usaha itu kan banyak tuh Mas. Kita bisa meniru usaha orang tapi tidak dengan rezekinya. Terlebih kalau bisa menguri-uri itu apa ya, melestarikan budaya. Ya, walaupun ada yang berpikiran tentang kenegatifan sebuah keris itu loh, ada yang klenek atau apa, nah, itu mah bukan inilah, itu kan pandangan masing-masing gitu. Kalau kita kan, kalau saya ya khususnya saya itu kan senangnya ya yang nilai-nilainya apa yang ada di dalamnya, bukan wah ini jerune bisa marahi sugih ya. Aduh. Keris keris bikin kaya 7 turunan kok dijual. Wah, mungkin ini dia keturunan ke-8 makanya dijual. Bisa jadi. Ya, bapak mertua aku kan ini seniman keris. Memang suatu saudara dari mertua itu ini pengrajin keris tuh. Nah, kemarin tuh dia ini ditawarin, mau nggak nih dilanjutin di sales apa ya, dimarketingkan keris ini. Ya lebih dikenalkan ke anak-anak muda gitu kan ya. Istilahnya kalau generasi tua terus kan ya capek, terus keputus. Tapi ya sebenarnya banyak kok anak-anak muda sekarang yang masih peduli. Ya kita wajib istilahnya mengapresiasi lah orang-orang yang masih menjaga gitu. Kayak kemarin kayak di tempatnya siapa? Mbak Soimah tuh kemarin kan saya juga nonton ke sana tuh, ada pertunjukan reok. Di mana itu Mas? Di Mangiran, di tempatnya Mas Koko, suaminya Mbak Soimah. Sama belum itu sampai itu menarik. Istilahnya di tengah hingar-bingar kemodernan itu masih ada pertunjukan tradisional. Makanya saya ngajak keluarga lah ke sana lah. Saya lebih tertarik yang kayak gitu-gitu tuh. Terus ke mana, ke Imogiri itu ada Kecok Lesung itu, ibu-ibu gitu. Ibu yang itu kan langkapan Mas hitungannya. Ya masih menarik lah. Wah, itu kalau ada yang nonton itu udah seneng dia tuh. Nah, istilahnya kalau dinilai secara penghasilan gitu ya seberapa sih pertunjukan gitu kan terlalu berat gitu loh.
menjalankan peran sebagai seniman tradisional itu terlalu berat untuk sekarang. Tapi kalau masih istilahnya ada yang mau menonton aja nih kayak reok itu malah modar iki. Itu ya masih malah istilahnya ada yang nonton aja udah seneng banget gitu. Kalau ngomongin pertunjukan seni tradisional, tari apa itu termasuk tarian toh? Reok itu apa? Nah, tari reok, Tapi jaipongan. kalau di Bantul kan reoknya reok wayang. Ya wayang itu ya. Maksudnya Kalau Ponorogo kan reok yang barong tuh. Kalau di Bantul tuh ya kayak wayang orang pertunjukan. terus Ceritanya jaranan cerita gitu ya. Ya, Itu kan macam-macam. kalau kemarin tuh aku sempat ini Mas, ada berita tuh apa yang di Ponorogo itu reok apa? Reok Ponorogo ya? Iya, reok. Ya itu kan mau diakuisisi atau diambil negara sebelah. Ya. Nah itu kan sebenarnya salah siapa sih Mas? Apakah karena ini minat anak muda untuk menyukai atau Ya kalau dibilang salah apa enggaknya itu ya saya kurang tahu, bukan ahlinya ya, tapi ya gimana ya, nggak bisa juga kalau misalkan menuduh wah ini yang salah ini yang benar terus kita ya gimana kalau istilahnya kita ngomong kayak gitu, kita juga nggak berperan di situ kan ya, susah. Terus sebenarnya kalau kita kan kesenian itu sudah sangat banyak sebenarnya loh. Kalau misalkan ada yang klaim-klaim itu sebenarnya ya nggak masalah itu, tapi ya nggak tahu lah. bukan takut ya, bukan ranah kita. Jangan, ini cuman nyinggung aja, nyenggol dikit. Kayak di seni rupa itu kan sekarang apa maksudnya siapa nih yang orang-orang kalau anak-anak muda gitu emang tahu nih seni rupa Indonesia kayak apa. Saya lulusan seni rupa nih, tapi kan ya kolektornya ya itu aja ya, maksudnya sekarang banyak lah bermunculan, cuman kan nggak semua orang tuh bisa menikmati seni rupa gitu loh. Padahal di Jogja itu seni rupanya luar biasa. Makanya saya jualan lukisan tuh berat. Kalau belum punya nama berat bung. Kalau seniman itu kan berarti merujuk ke sebuah profesi ya, profesi atau apa? Sebenarnya ya tetap profesi ya toh. Cuman kan ya namanya kita kalau karya seni itu kalau di seni rupa itu kan kering gitu lah, ladangnya itu sawahnya itu kering gitu loh, nggak sebasah, nggak sesubur kayak musik gitu loh. Semua orang kan bisa menikmati kalau musik itu dinikmati melalui telinga gitu loh. Nah itu indra yang saya tahu ya, indra penangkapan seorang manusia itu paling gede di telinga, karena kita tidur juga masih bisa mendengar walaupun dalam keadaan tidak sadar. Kalau mata kan tertutup, makanya apa namanya itu loh, apa alam bawah sadar kita itu gampang disusupi melalui suara ya. Kalau kita mendengarkan suara yang itu sifatnya mistis, padahal kita posisinya lagi di keramaian, itu kan orang langsung ke distract bahwa ini suasananya mistis. Padahal kita misalkan di Monas apa di mana yang benar-benar ya itu kota yang megah, tapi kalau nuansa musiknya itu mistis, pasti karena telinga yang nangkap itu pasti perasaannya langsung terbawa mistis gitu. Beda kalau seni rupa itu butuh penerjemahan yang mendalam gitu. Kita ngelihat gitu, mikir dulu gitu kan, lama itu ini maksudnya apa gitu. Kalau musik itu ya makanya agak susah bermain di dunia visual, itu agak susah. Nah ini ngomong-ngomong kan tadi ngomongin mudik Jogja, nyambungnya kan ke seni kan, berarti emang saya itu Jogja itu kan kaya akan wisata seni tradisional ya tuh. Emang kalau ngomongin Jogja itu emang luas banget sih, nyambungnya kemana-mana. Luar biasa Jogja itu. Nah ini ya kan mungkin kita kalau ngomongin seni kan, saya ini suka banget nih, saya antusias banget kalau ngomongin seni. Makanya
kalau mau ngomongin seni kita lanjut di part selanjutnya. Part selanjutnya.